Kreativitas bisa dalam hal apa saja termasuk saat membuat motif yang kemudian diaplikasikan pada kain batik teknis tulis. Inilah yang dilakukan oleh Nur Anissa Amini, pemilik Galeri Petik Tegalandong. Seusai namanya, Galeri Petik beralamat di Desa Tegalandong, RT 3 RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beda dari galeri batik pada umumnya yang ditemui, Galeri Petik tidak hanya memajang kain batik tulis tapi juga terdapat wisata edukasi batik, wayang kulit dan produksi kusen, pintu serta furnitur. Anissa bercerita batik tulis di tempatnya memiliki motif yang lebih bervariasi karena selain membuat batik Tegalan juga membuat batik dengan motif atau tema sesuai pesanan konsumen. Namun yang menjadi ciri khas batik di Galeri Petik milik Anissa ada 3 motif yaitu klasik, kontemporer dan klasik desain baru. Anissa biasa membuat batik dengan motif sesuai pesanan konsumen atau bisa disebut batik custom. Anissa pernah membuat batik sogan motif pesawat, batik klasik motif kucing, motif kapal cantrang dan batik tema kemerdekaan dengan warna cerah pastel. Selain beberapa motif tersebut, Anissa juga pernah membuat motif lainnya yang cukup unik seperti jantung pisang, ikan koi, tengkorak sesuai pesanan konsumen. Ciri khas lain batik karya Anissa selain motif yang bervariasi juga warna yang cenderung lebih cerah. Hal itu diakui Anissa karena dirinya memiliki prinsip ketika membuat karya berupa batik tulis harus mencerminkan kebahagiaan, semangat juang dan keceriaan. Anissa tidak ingin membuat karya yang mengangkat tema atau membawa aura kesedihan. Kalau untuk batiknya Petik itu terbagi menjadi 2, batik klasik dan batik kontemporer. Untuk batik klasiknya sendiri nggak hanya sekedar batik klasik. Batik klasiknya pun ada 2, batik klasik yang memang dari dulu motifnya sudah ada, berarti terbagi 3, sorry. Batik klasik yang dari dulu sudah ada atau batik klasik yang sudah saya perbaiki motifnya alias direkonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Misalkan kepala sama badan nyambung. Nah, itu rekonstruksi. Tangan sama badan nyambung, orang terpisah-pisah, nyengat-nyengat gitu. Intinya diperindah, diperbaiki gitu. Tapi tidak mengubah motifnya. Yang ketiga adalah motif klasik tapi desainnya baru gitu. Itu saya juga ada. Kenapa harus ada motif klasik tapi desain baru? Agar selalu ada penyegaran. Jangan sampai kita stuck hanya di masa lalu. Kita juga harus menghargai masa lalu tapi juga harus punya visi ke depan loh. Jangan sampai stuck aku motifnya cuma klasik doang loh. Jangan, harus selalu bikin motif baru. Sejauh ini motif apa aja, Mbak? Motif baru yang misal klasik nih, aku pernah bikin motif semian pesawat. Maksudnya apa semian pesawat? Itu batik sogan tapi motifnya adalah pesawat terbang. Itu misalnya yang unyu-unyu ya. Nah, kemudian ada lagi batik klasik tapi unyu. Bahkan aku bikin motif kucing. Itu kan sebenarnya sudah kontemporer banget, tetapi ketika dibawa ke warna sogan, dia sudah akhirnya bergaya-gaya klasik. Kemudian ada lagi banyak banget sih motif yang aku bikin, ada kapal. Nah, kalau misalkan kita menarik ke arah batik-batik sejarahnya Indonesia nih, misal ada batik genre Kumpenian. Tegal juga punya, saya juga punya. Nah, itu batiknya itu berupa misal kapal-kapalan seperti yang di situ, itu motif kapal cantrang atau motif kapal ikan. Atau ada lagi saya punya batik Kumpenian itu, tapi ini saya bawanya ke arah kontemporer banget ya. Itu misalnya motif kemerdekaan yang baru saya rilis kemarin, yaitu warnanya itu cerah, cuman saya cerahnya gayanya saya juga macam-macam. Ada yang cerah memang benar-benar cerah latarnya, ada yang memang cerah tapi warnanya cenderung ke arah pastel gitu. Iya, dari samping-sampingnya ya. Iya. Aku kayaknya tadi ini ya diwarnain ya. Ya. Oh, ini